Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duhai yang maha menatap, duhai yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Bukakan hati kami agar bisa yakin padamu. Bukakan hati kami agar bisa sadar siapa diri ini. Golongkan kami menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah yakin padamu, istiqomah patuh padamu ya Allah, istiqomah pasrah padamu. Lindungi kami dari kufur nikmat, dari futuri iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang paling beruntung di antara yang hadir saat ini adalah yang sambil duduk begini yakin Allah sedang menyaksikan dirinya, yakin Allah sedang mendengarkan segalanya, yakin Allah tahu isi hatinya, yakin Allah tahu semua persoalannya, yakin hanya Allah yang bisa menolongnya, tidak ada lagi selain Allah. Yakin semua janji dan jaminan Allah itu pasti benar, pasti terwujud, tidak akan ada yang diingkari oleh Allah. Itulah kebahagiaan, itulah kemuliaan, itulah keselamatan orang yang yakin. Hadirin, kita ungkap kembali tentang mengapa Rasul diutus ke bumi. Jawaban baginda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak yang sempurna. Sebelum ada nabi juga sudah ada beberapa akhlak baik, tapi tidak sempurna. Kesempurnaan akhlak yaitu pada niatnya. Karena banyak yang senyum supaya kelihatan manis, senyum sebagai pekerjaan, senyum supaya dagangan laku. Beda dengan akhlak senyum dalam Islam. Senyum itu adalah ibadah. Nah, akhlak itu datang dari mana? Jadi tidak bisa, wah itu imannya teguh tuh, hanya sayang akhlaknya kurang bagus. Itu tadi yang diungkapkan Pemiftah. Itu sebetulnya soleh, cuman akhlaknya jelek. Tidak mungkin, pasti nama itu solehnya ya. Itu ibadahnya bagus padahal, tapi sayang kelakuannya tidak bagus. Tidak mungkin. Semua kualitas iman itu kalau orang yakin ke Allah pasti akhlaknya baik, tidak bisa tidak. Jadi kalau akhlak kurang baik, yakin imannya kurang. Semua orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya akan baik. Jadi kalau orang kelihatan rajin ibadah tapi akhlaknya tidak bagus, berarti belum bagus ibadahnya. Mungkin zohirnya saja yang bagus,
tapi niatnya belum tentu bagus. Karena kalau ibadahnya bagus pasti ditolong oleh Allah, akhlak jadi baik. Dari mana itu datangnya akhlak? Dari hati. Hati yang seperti apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Qalbun salim itu hati yang bagaimana? Hati yang selamat dari kemusyrikan, kemunafikan. Di antaranya minimal itu. Jadi tidak bisa orang punya akhlak sangat baik kecuali hatinya baik. Hati tidak akan baik sebelum dia bersih dari menuhankan yang lain selain Allah. Jadi begini, sekarang baik tapi dia sangat cinta kepada dunia, itu tidak akan sempurna akhlaknya. Makin la ilaha illallah, yakin di sini berwujud pada perilaku mudah. Tiada pencipta selain Allah, yakin, nggak ada komplain terhadap dirinya sendiri, mau bentuk apapun karena ini ciptaan Allah. Tidak akan ujub kalau bagus, tidak akan minder kalau merasa kurang, tidak akan iri melihat orang lain karena ciptaan Allah juga, tidak akan meremehkan fisik orang lain, juga tidak akan gundah kalau Allah mengambil apa yang dia ciptakan. Satu itu, dengan Allah Maha Mencipta saja sudah enteng. Jadi tua tenang. Ada orang yang takut tua, padahal pasti tua. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah, yakin dia tidak akan korupsi. Mau apa korupsi? Allah yang membagi rezeki, dikasih rezeki tidak ujub, melainkan jadi syukur. Ditahan rezeki akan sabar, diambil rezekinya akan ridho. Lihat Allah memberi rezeki kepada orang lain tidak ada dengki. Lihat yang rezekinya sedikit jadi ladang amal, dikasih banyak jadi ladang sodako. Tidak ada tuh akhlak buruk di sana. Hanya dengan yakin yang mengatur rezeki itu hanya Allah. Tidak ada minta-minta ke makhluk, tidak ada. Tidak ada licik, tidak ada timbangan palsu, tidak ada sumpah bohong. Yakin yang memberikan kebahagiaan itu hanya Allah, yang membulak-balik hati. Selain Allah hanya jalan. Makanya tidak nuntut orang lain membahagiakan dirinya, karena tahu setiap orang itu tidak akan bisa ngasih manfaat tanpa izin Allah, juga tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Makanya anteng, tidak lebay. Yakin yang membulak-balik hati itu adalah Allah, tidak perlu acting. Kalau saudara mau melamar seseorang, tidak perlu pinjam jaket teman, apa? Nanti ketahuan kurang wibawa, ya. Lempeng, tidak usah pakai puisi yang dia sendiri tidak ngerti artinya. Lempeng leh. Nah, orang masuk ke kita bukan karena gayanya kita, karena Allah aja ngebalikin hatinya. Tidak perlu kita acting ingin dikagumi orang. Terus mau apa orang kagum ke kita? Tidak ada apa-apanya. Paling itu mah kita juga bisa, ya. Sendirian aja di WC, ya. Yakin yang mengatur karir pangkat itu adalah Allah, sudah tidak perlu kasak kusuk capek memikirkan karir gimana nanti saya. Enggak usah, lempeng aja. Kerjaan apapun dilakukan sebaik-baiknya semata mencari ridho Allah. Kantor disiplin, jujur, terpercaya, yakinlah garis takdir kita bakal ketemu, nggak akan ketuker. Tidak usah kasak kusuk, sogok sana sogok sini, gak. Coba mulia tidak akhlak.
Yakin jodoh itu yang ngatur Allah. Coba tegang nggak? Tegang, takut nggak dikasih oleh Allah. Ya Allah, saya sudah umur 35 belum dapat jodoh. Dah Allah mah nggak tergantung umur. Berapa banyak yang umurnya 70 tahun dapat jodoh? Ya. Ya Allah, saya penampilannya kurang cakep. Emang yang bikin kita siapa? Masa Allah bikin kita kayak gini, terus Allah jadi nggak ngasih jodoh karena bikinan dia sendiri? Kan mustahil, benar? Tapi kulit saya hitam, justru yang manis tuh hitam, tidak ada putih manis ya. Siapa tahu dalam pandangan calon itu justru yang hitam ini yang eksotis. Saudara, saya mah nggak punya kaki. Siapa tahu oleh Allah ditakdirkan dalam pandangan calonnya itu, inilah ladang saya yang bisa membuat saya lebih mudah ke sorga. Saya mah nggak bisa lihat. Ditakdirkan tuh jodohnya tuh, lihat yang tidak bisa melihat tuh dirinya jadi ladang amal, bisa menuntun pendamping hidup, dan dia dituntun oleh Allah. Jangan suudon. Allah tuh kalau mau ngejodohin mah sesuka Allah aja. Bisa emang kurang cakep, memang ya kita ini kayak gini menurut kita, padahal ini sebaik-baik bentuk menurut Allah. Saudara mau diciptakan seperti siapa? Ronaldo. Yang mana Ronaldo hadirin? Udah, just the way you are. Saudara nggak usah ngomong gitu. Sekalinya saya bahasa Inggris itu teh seperti yang nggak ridho. Istighfar. Yakin. Yang bikin orang ikhlas tuh yakin. Yakinlah yang membuat orang itu tawadu, karena tahu semua kelebihan milik Allah. Yakinlah yang membuat orang itu tawakal, karena tahu cuman Allah yang bisa punya segala-gala dan menentukan segala-gala. Betul? Pertanyaannya bagaimana supaya yakin ke Allah? Jadi kalau bangsa ini ingin berubah, saya baru sedih sekali baca, ya prihatin lah. Profesor, guru besar dalam bidang hukum yang mengajarkan orang untuk seminar anti korupsi dan ditangkap karena dia menyuap hakim, padahal itu senior, umurnya sudah 74 tahun, dosen, guru besar, profesor, ditangkap, akibatnya dijatuhi vonis 5,5 tahun, tidak terima, naik banding, naik saja hukumannya jadi 7 tahun, kasasi KPK genaplah jadi 10 tahun. Apa yang kurang? Umur enggak kurang, gelar tidak kurang, kekayaan tidak kurang. Kenapa sampai tua masih berbuat seperti itu? Pasti yang kurang itu satu, kurang iman, atau bahkan tidak punya iman. Jelas hadirin? Hati-hati nih, bagaimana supaya kita yakin kepada Allah? Satu, harus punya tekad dulu, ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang bertekad ingin dekat dengan Allah, benar? Tidak semua orang. Orang ke Darut Tauhid mudah-mudahan niatnya, tapi ada penasaran si Agim katanya meninggal. Nah dia kesini arwah penasaran. Ada yang ngaji di Darut Tauhid lah, siapa tahu dapat jodoh di sana. Ada
macam-macam. Nggak usah ngacung, hadirin, biasa aja. Saya tidak berburuk sangka, tidak dilarang nyari jodoh di sini, ya Pak? Hah? Kok Bapak nganggur? Hadirin, saya mah pengen dekat dengan Allah, ya Allah. Di mana saya nyari ilmu? Itu beda lagi tuh. Allah pasti tahu. Allah pasti tahu siapa yang ingin mengenalnya, siapa yang ingin dekat dengannya, pasti tahu. Karena semua lintasan pikiran Allah tahu, semua lintasan hati juga Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini surat Qaf, dibacakan boleh dari walaqad khalaqnal insan. Silakan. Surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu